Baik, kita lanjutkan ya teman-teman kepada topik ya. Ini adalah salah satu materi yang paling awal yang harus teman-teman tentukan ketika teman-teman akan menentukan penelitian apa yang akan teman-teman buat gitu ya. Topik ini kalau kita lihat, kalau teman-teman baca selalu berkaitan dengan variabel penelitian. Variabel yang akan kita pilih itu apa? Itu adalah topik atau subjek atau objek kajian yang akan kita teliti itu terkait apa, itu adalah topik ya. Kemudian kalau kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Bud dan kawan-kawan, topik itu adalah isu tertentu yang akan kita menjadi pakar apa gitu di bidang tersebut. Katakanlah teman-teman kalau misalkan kita tahu Pak Dekan, beliau familiar dengan ahli psikologi sosial gitu, ahli psikologi moral gitu. Kemudian kalau kita pernah mendengar bukunya Saifuddin Azwar gitu, itu terkenal dengan guru besar psikometri dengan teknik-teknik analisis klasik dan lain sebagainya gitu ya. Jadi topik yang harus teman-teman pilih itu harus menjadi cikal bakal kalian itu ke depan itu mau jadi apa gitu. Apakah kalau kalian nanti ketika akan melanjutkan S2 akan mengambil profesi psikolog, kemudian kalian akan fokus pada intervensi tentang anxiety atau kecemasan. Nah, itu adalah topik yang bisa kalian angkat adalah tentang anxiety atau kecemasan. Atau ketika nanti teman-teman yang akan menjadi praktisi di bidang human resource development, teman-teman akan mengadakan yang namanya adalah pelatihan cyberbullying di tempat kerja. Itu cyberbullying itu adalah topik ya. Cyberbullying itu adalah variabel yang akan kita teliti. Dan ketika di kemudian hari, ketika orang itu butuh seorang narasumber, siapa sih narasumber yang cocok untuk mengisi materi tentang cyberbullying? Yang teringat oleh orang itu ya kalian, teman-teman yang memang punya keahlian di dalam topik tersebut gitu. Jadi topik itu adalah sesuatu yang kita itu akan menjadi apa, pakar apa, ahli apa gitu. Itu adalah topik gitu ya, atau variabel yang akan kita pilih. Jadi mulai dari sekarang teman-teman harus sudah mulai menentukan kira-kira teman-teman di kemudian hari akan menjadi ahli apa, akan menjadi seseorang yang fokus pada kajian apa. Itu adalah topik. Gitu. Nah, penguasaan suatu topik itu akan meningkatkan sensitivitas teoritik kita dalam mengidentifikasi masalah. Gitu. Katakanlah kalau misalkan saya sebagai seorang peneliti, kalau saya pribadi, salah satu minat penelitian saya itu atau topik penelitian saya itu adalah terkait dengan integritas akademik atau academic integrity. Kalau teman-teman lihat beberapa penelitian saya di Google Scholar, itu banyak sekali artikel-artikel saya, tulisan saya tentang integritas akademik. Gitu ya. Nah, ketika saya menganggap diri saya minat loh di integritas akademik, saya insya Allah bisa menguasai konsep integritas akademik, maka itu akan membantu teman-teman dalam mempermudah untuk mengidentifikasi masalah. Gitu. Katakanlah seperti ini, teman-teman ketika ujian itu dilakukan ketika offline dan ketika online. Gitu. Kemudian saya menemukan fenomena di lapangan, kenapa sih mahasiswa psikologi saat ini nilainya kok gede-gede ketika ujian? Nah, gitu ya. Kenapa nilai-nilainya ketika ujian online menggunakan multiple choice, kenapa sih mereka gede-gede nilainya? Apakah di situ terdapat kecurangan akademik? Apakah di situ kontrol terhadap ujiannya tidak sesuai atau apa gitu? Nah, ketika kalian sudah menguasai topik tentang integritas akademik, maka teman-teman akan langsung terkoneksi. Oh, fenomena yang tadi terjadi itu bisa saya simpulkan terdapat potensi kecurangan akademik. Artinya, di situ individu atau mahasiswa yang bersangkutan tidak mempunyai integritas akademik yang baik gitu. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi dari kita bisa menguasai topik.
gitu ya. Jadi topik yang kita kuasai itu akan membantu kita dalam menentukan fenomena yang terjadi. Kita akan mampu mengidentifikasi masalah yang terjadi. Kita akan mampu dalam mengkonstruksi kira-kira kalau fenomenanya seperti ini, topiknya seperti ini, apa sih yang mau saya lakukan? Itu seperti itu. Kemudian, nah, Pak, bagaimana sih cara kita untuk menentukan topik yang akan kita lakukan penelitian? Ada beberapa langkah yang harus teman-teman ikuti. Yang pertama adalah karena kita adalah mahasiswa psikologi, artinya topik yang harus teman-teman angkat itu adalah di bidang psikologi. Psikologi industri, psikologi klinis, psikologi pendidikan, psikologi konsumen, psikologi agama, dan lain-lain. Gitu. Nah, kalau lebih mudahnya mah, teman-teman pernah mendengar websitenya Psychology Today, ya. Di situ banyak sekali topik-topik psikologi yang bisa teman-teman pilih. Kira-kira mana yang akan menjadi kecocokan saya untuk meneliti di bidang topik tersebut. Gitu ya. Jadi setiap orang bisa saja mempunyai topik yang sangat banyak. Tinggal nanti teman-teman akan melakukan breakdown. Teman-teman akan melakukan spesifikasi topik mana sih yang dikira yang paling sesuai dengan saya. Gitu. Kemudian setelah itu teman-teman akan menentukan topik yang disukai dan dapat dikuasai. Jangan teman-teman memilih topik-topik yang tidak teman-teman sukai. Lalu kira-kira topik yang kita sukai itu terlihat dari apa ya Pak? Salah satunya adalah dari mata kuliah pilihan yang teman-teman pilih. Gitu. Jadi kalau ada mahasiswa yang memilih mata kuliahnya di bidang psikologi pendidikan, biasanya itu mata kuliah pilihannya itu mengambil tentang bimbingan dan konseling, itu kemudian tentang asesmen pendidikan dan lain sebagainya. Pokoknya isu-isu terkait dengan psikologi pendidikan. Atau teman-teman yang punya minat di bidang psikologi industri dan organisasi, biasanya itu mata kuliah pilihan yang kalian angkat itu ya tentang rekrutmen dan selection, kemudian pelatihan, kemudian asesmen psikologi wawancara, dan lain-lain. Itu bagi teman-teman yang minat di bidang PIO. Jadi sudah kelihatan ya minat atau topik yang akan kita pilih itu dari apa yang kita geluti, apa yang kita ikuti dari mata kuliah pilihan. Nah, setelah itu kemudian teman-teman harus menspesifikkan topik ya. Karena tadi topiknya banyak ya. Jadi saya meminta teman-teman nanti di rumah untuk melakukan kategorisasi, ambil kertas kosong, kira-kira kita berlatih, kemudian teman-teman tulis saya topik di bidang saya di bidang A, kemudian topik yang saya minati juga bidang B, kemudian topik yang saya minati bidang C. Kan banyak topik itu. Nah, teman-teman kemudian kategorisasi, teman-teman breakdown. Kira-kira dari ketiga topik ini mana sih yang paling cocok? Mana sih yang paling mudah untuk saya? Kira-kira subjek penelitian yang bisa saya akses dengan mudah itu topik yang mana sih? Kira-kira kalau topiknya ini, apakah saya punya sumber daya yang cukup untuk melakukan penelitian itu atau tidak? Kira-kira kalau saya pilih topik itu, apakah pembimbingnya itu sesuai atau tidak? Kira-kira saya pilih topik itu, apakah literatur yang akan kita pakai itu sesuai atau tidak? Itu banyak ya, banyak pertimbangan yang bisa kita tentukan dalam menentukan topik yang akan kita pilih. Berikutnya adalah teman-teman akan membuat pertanyaan mengenai topik. Nanti teman-teman akan diminta untuk katakanlah saya akan memilih topik cyberbullying. Nah, kira-kira apa sih pertanyaannya? Apa yang menyebabkan seseorang mengalami cyberbullying? Kemudian faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan seorang cyberbullying? Kemudian apakah cyberbullying ini berkaitan dengan integritas akademik gitu? Apakah cyberbullying ini berkaitan dengan kecanduan gadget dan lain sebagainya? Ajukan pertanyaan, ajukan banyak pertanyaan untuk menguji apakah topik yang sudah kita pilih itu cukup kuat untuk dijadikan penelitian atau tidak gitu ya. Kemudian yang paling terakhir adalah mempertanyakan signifikansi dari topik tersebut. Nah, setelah kita menanyakan pertanyaan tentang topik, kemudian topik itu kita akan tentukan signifikansinya atau kebermanfaatan dari topik ini. Pak, kalau saya pilih topik ini kira-kira manfaatnya untuk apa?
Pak, kalau saya pilih topik ini, apakah topik ini bisa berdampak untuk masyarakat sekitar? Apakah topik yang akan saya pilih ini akan memberikan tambahan terhadap ilmu pengetahuan sekarang? Gitu. Itu adalah signifikansi. Dan misalnya adalah apakah topik itu topik yang baru, topik itu layak untuk diteliti atau tidak? Itu signifikansi, gitu ya. Kalau istilahnya itu adalah di bawah dari signifikansi itu ada istilahnya adalah kebaruan dari topik teman-teman, gitu ya. Itu yang harus teman-teman lakukan. Mari kita breakdown satu persatu. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan topik? Ya, tentu saja teman-teman harus banyak baca-baca buku gitu ya, terkait dengan bidang yang kalian minati. Misalnya saya tertarik dengan bidang integritas akademik, makanya saya baca buku banyak tentang Handbook of Integrity atau Handbook of apa. Kemudian saya baca buku-buku referensi terkait integritas. Nah, ketika membaca itu nanti teman-teman akan menambahkan banyak insight. Teman-teman akan menemukan banyak informasi terkait integritas akademik. Yang kedua, teman-teman boleh berdiskusi dengan dosen atau dengan mahasiswa lain yang mempunyai minat yang sama dengan bidang yang kita minati. Makanya tadi di awal kenapa saya bilang teman-teman punya satu kelompok bimbingan itu harus dimanfaatkan sebagai partner diskusi. Itu terkait minat yang kita teliti. Hey, kamu meneliti tentang apa? Kalau saya tentang pengaruh dari variabel ini. Kalau kamu, saya tentang intervensi untuk meningkatkan variabel ini. Kalau kamu, kalau saya cuma deskripsi atau melihat perbedaan jenis kelamin dari variabel ini. Kan seperti itu. Ya. Itu yang bisa teman-teman lakukan. Yang ketiga adalah teman-teman bisa membaca lebih banyak pada Wikipedia, kemudian bisa mencari dalam jurnal-jurnal, kemudian bisa lihat artikel lain ya dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang bisa teman-teman tentukan untuk menentukan topik yang akan kita pilih. Nah, ini menurut Sternberg kira-kira hindari topik-topik berikut. Topik yang tidak disukai, topik yang terlalu mudah, topik yang terlalu sulit, topik yang literaturnya terbatas, topik yang terlalu luas. Kenapa kita tidak boleh meneliti topik yang tidak kita sukai? Karena biasanya kalau kita udah nggak suka pada topik itu, kita nggak akan punya passion, kita nggak akan punya keseriusan untuk mengeksplorasi topik itu. Ya, jadi pilih topik yang memang teman-teman itu suka gitu. Teman-teman tuh merasa dekat dengan topik tersebut. Teman-teman ketika ketika ngomongin topik itu kayaknya teman-teman tuh udah kayak seolah-olah gue itu ahli dari topik itu gitu loh. Gitu. Kalau kamu mau bertanya tentang itu, saya bisa jawab. Itu topik yang harus teman-teman pilih. Kemudian topik yang terlalu sulit itu nanti akan menjadi tantangan buat teman-teman. Jadi pilihlah yang sekira-kiranya itu menantang, tapi teman-teman masih bisa untuk mengikutinya. Jangan memilih topik yang literaturnya terbatas, karena ini akan menghambat kita untuk melakukan deskripsi. Topik yang terbatas biasanya artikel-artikelnya masih sedikit gitu. Jadi ketika kita akan mencari data pendukung atau informasi pendukung dari topik tersebut, teman-teman akan kesulitan, gitu ya. So cari yang memang itu moderat gitu ya, yang bisa lebih baik gitu ke depannya. Dan tentu saja jangan teman-teman menentukan topik yang terlalu luas. Pak, saya mau ngambil topik tentang psikologi Islam. Boleh nggak? Ya nggak boleh lah, itu kan konsepnya terlalu luas teman-teman. Tapi breakdown dalam konteks psikologi Islam itu ada apa saja. Misalnya ada tentang variabel keikhlasan, ada variabel kebersyukuran, ada variabel tentang qanaah dan lain-lain. Kemudian teman-teman kaitkan dengan fenomena dan lain sebagainya. Begitu ya, itu adalah tips-tips yang bisa teman-teman lakukan untuk mengidentifikasi topik. Nah, ketika di awal, mungkin teman-teman akan menemukan 20 sampai ratusan topik. Betul, Pak, saya checklist, saya suka ini, saya suka ini. Betul sekali. Tetapi setelah topik-topik itu teman-teman identifikasi, teman-teman akan semakin mengkerucutkan topik-topik itu ke dalam bagian-bagian yang lebih penting. Gitu. Teman-teman akan mengelompokkan, ini dicoret karena saya nggak punya akses untuk ke situ kalau saya teliti. Ini dicoret karena pas saya cek literaturnya terbatas. Ini dicoret karena terlalu mahal kalau pakai ini.
ini dicoret karena terlalu lama kalau dilakukan. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang teman-teman gunakan sehingga teman-teman itu topiknya itu makin mengkerucut, makin menspesifikkan kepada topik-topik yang paling urgen yang ingin menjadi primadonanya teman-teman. Seperti itu ya. Oke, nah begini bagaimana cara kita menspesifikkan topik. Topik itu dapat dikatakan masih bersifat umum apabila dituliskan dalam suatu pernyataan hanya terdiri dari 4 kata atau kurang, gitu ya. Jadi ada cara yang bisa kita lakukan untuk menspesifikkan topik. Seperti apa caranya? Yaitu dengan menambahkan konteks, menambahkan kata konflik, menambahkan deskripsi, menambahkan kontribusi atau pengembangan. Nah, ini biasanya adalah ketika nanti teman-teman akan menentukan judul atau judul penelitian gitu. Nih, biasanya kalau pakai konteks, konteks itu kan biasa berkaitan dengan lingkungan ya atau fenomena. Misalnya saya angkat tentang integritas akademik. Saya menambahkan konteks, misalnya adalah integritas akademik pada mahasiswa ketika pembelajaran online. Nah, itu kan udah ada konteks. Oke, itu konteks. Jadi konteks itu adalah spesifikasi kepada isu-isu tertentu, spesifikasi pada subjek-subjek tertentu, spesifikasi pada lokasi tertentu. Itu konteks. Nah, kita lihat contoh-contohnya teman-teman di sini. Oke, nah konteks itu merujuk pada situasi dan kondisi. Kemudian kata yang mengandung konflik itu adalah kata yang menunjukkan perbedaan dan perbandingan. Kata yang mengandung deskripsi, kata yang mengandung kontribusi, dan kata yang mengandung pengembangan. Ini nanti ketika teman-teman akan menentukan judul penelitian. Gitu. Nah, masih bingung? Kita lihat contoh-contohnya. Nih, kalau kita mau menambahkan konteks, contohnya topik yang kita angkat itu adalah identitas moral. Konteksnya apa, Pak? Anak jalanan gitu. Jadi kita akan meneliti tentang identitas moral pada anak jalanan gitu. Itu kan sesuatu yang lebih menarik ketika kita akan menambahkan konteks. Atau contoh lain, identitas moral pada politisi, pada partai politik keagamaan dan partai politik nasional. Gitu. Nah, ini menggunakan kata partai politik keagamaan konteksnya gitu. Nah, kemudian di sini ada contoh judulnya. Terdapat perbedaan identitas moral antara politisi dari partai politik keagamaan dan partai politik nasional. Itu nanti ketika akan menentukan judul. Berikutnya adalah identitas moral pada Muslim di bulan Ramadan. Ini konteksnya adalah Muslim di bulan Ramadan. Paham ya tentang konteks ya? Jadi konteks itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan situasi, kondisi yang mengarah kepada subjek, yang mengarah kepada fenomena, yang mengarah kepada lokasi dan lain sebagainya. Berikutnya adalah menambahkan kata atau frase gitu ya. Sebagai contoh ada kata pengembangan ya, pembentukan identitas moral. Artinya ada apa aja sih yang membentuk identitas moral itu? Ini pengembangan gitu ya. Kemudian kalau dikatakan konflik, ada perbandingan, ada perbedaan antara identitas moral remaja yang sekolah di pesantren dan sekolah di non pesantren. Itu kan udah menjadi topik yang ada kata konfliknya, ya, ada perbedaannya, ada sesuatu yang ingin teman-teman bandingkan. Tapi untuk sementara, untuk tugas teman-teman selama 1 minggu ke depan adalah menentukan topik penelitiannya saja. Boleh juga untuk menambahkan konteksnya. Kemudian contoh lain, nih, kalau misalkan topik itu dijadikan sebagai kontribusi. Kontribusi itu pengaruh ya, atau peran gitu. Artinya peran identitas moral di dalam masyarakat mencegah perilaku cybersex. Kayak gitu contohnya ya, kalau kita sudah masuk ke dalam judul. Kemudian kalau dalam contoh deskripsi, karakteristik identitas moral remaja yang melakukan konversi agama. Ini deskripsi. Kan teman-teman sudah belajar kan di desain penelitian kuanti dan kuali, ada perbedaan, ada metode perbedaan, kemudian ada pengaruh, ada multivariat, kemudian ada eksperimen dan lain-lain. Itu sama saja seperti apa yang kita jelaskan di contoh-contoh ini.
Nah, ini ketika teman-teman sudah punya topik, teman-teman wajib tuh mencoret-coret gitu di dalam kertas tersebut atau apapun itu. Misalnya topik cyberbullying. Kemudian yang pertama adalah teman-teman tanyakan tentang topik itu adalah sejarah perkembangan topik. Nomor satu misalnya, kalau cyberbullying ini memang pertama kali dikeluarkan oleh siapa ya? Gitu. Kemudian ahli-ahli terdahulu itu siapa saja? Apa sih konsep mereka tentang cyberbullying? Apakah itu merupakan turunan dari agresi atau itu adalah konsep yang berdiri sendiri? Gitu. Itu adalah menanyakan tentang sejarah topik yang kita pilih. Yang kedua adalah menanyakan tentang struktur dan komposisi dari topik yang dipilih. Nah, ini adalah berkaitan dengan aspek dan indikator, teman-teman. Ini sudah belajar ya, teman-teman, di kontur. Nah, kayak cyberbullying itu ada berapa dimensi? Itu ada A, B, C. Di setiap dimensi itu ada apa indikatornya. Nah, itu yang kedua, gitu ya. Ini bisa mudah dipahami. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi topik dan pengaruh topik tersebut terhadap konstruk lain. Ini biasanya berkaitan dengan ketika nanti teman-teman akan menentukan variabel kedua dan ketiga. Gitu. Kan topik yang akan kita pilih ini kan akan menjadi variabel pertama atau variabel utama, teman-teman. Nah, kalau kita tanyakan ini, kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi cyberbullying itu apa sih, Pak? Ya kan ada di bagian belakangnya. Misalnya kepribadian, misalnya adalah genetik, misalnya adalah environmental. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi cyberbullying. Gitu. Nah, kemudian kira-kira kalau cyberbullying ini mempengaruhi faktor apa saja sih, Pak? Nah, misalnya terhadap prestasi belajar, terhadap komunikasi dengan teman, terhadap lingkungan organisasi dan lain sebagainya. Gitu ya. Nanti ini akan berkaitan dengan penentuan mana yang akan menjadi independent variable, mana yang menjadi dependent variable, apakah teman-teman akan ada variabel mediator, moderator atau tidak. Itu ya. Ini akan kita bahas nanti di kemudian hari. Pertanyaan spekulatif gitu. Jadi teman-teman coba-coba aja bikin pertanyaan tidak terprediksi gitu ya. Misalnya kalau ngomongin tentang cyberbullying, sebenarnya cyberbullying ini bagian dari agresi verbal atau agresi online ya gitu. Kalau cyberbullying ini dibikin ke dalam sebuah intervensi atau pelatihan menarik atau enggak ya gitu. Kalau cyberbullying ini dilakukan pada sekelompok santri yang mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi, apakah terjadi atau tidak gitu ya? Itu ada pertanyaan-pertanyaan spekulatif. Teman-teman munculkan semua pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, dan ini yang terakhir adalah teman-teman mempertanyakan signifikansi dari topik yang teman-teman angkat gitu. Apa aja sih Pak ngomongin tentang signifikansi itu? Pertama adalah teman-teman tanya, apakah topik yang kita pilih itu layak atau tidak untuk diteliti gitu. Layak itu kalau topiknya sudah familiar, sudah biasa saja, apakah masih layak untuk diteliti? Apakah dari skripsi yang sekian banyak itu kita masih layak untuk meneliti topik itu? Nah, tanyakan kelayakan dari topik tersebut. Yang kedua adalah tanyakan tentang manfaat dari topik tersebut. Kalau kita teliti tentang topik ini, apakah bisa berdampak pada ilmu psikologi? Apakah bisa berdampak terhadap masyarakat sekitar? Apakah bisa berdampak terhadap kebijakan nasional? Atau apa gitu? Ya, jadi untuk mempertanyakan signifikansi itu ada 3 cara. Yang pertama adalah kelayakan dari topik yang kita pilih. Yang kedua adalah manfaat dari topik yang kita pilih. Ini yang terakhir, novelty atau kebaruan. Kebaruan dari topik yang kita pilih. Ini yang penting teman-teman. Karena seringkali mahasiswa tidak menemukan kebaruan dari topik yang kita angkat gitu. Misalnya apa Pak? Misalnya banyak sekali Pak mahasiswa yang saat ini kemudian meneliti tentang cyberbullying. Tapi belum ada Pak mahasiswa yang meneliti tentang cyberbullying pada santri gitu. Atau selama ini cyberbullying pada santri itu sudah banyak kok Pak yang meneliti, tapi belum ada yang mencoba meneliti cyberbullying pada santri menggunakan pendekatan kualitatif gitu. Karena sebelumnya banyak dilakukan kuantitatif. Atau
Sebelumnya banyak sekali Pak yang melakukan penelitian tentang cyberbullying menggunakan hubungan korelasional, kemudian regresi pada santri. Tapi belum ada loh Pak penelitian yang melakukan intervensi, melakukan eksperimen bagaimana cara menurunkan tingkat cyberbullying pada santri. Nah, itu yang dinamakan sebagai novelty atau kebaruan. Oke, sehingga bisa saya simpulkan teman-teman bahwa untuk signifikansi ini teman-teman tolong pertimbangkan dalam pikiran kalian, apakah topik yang kita angkat itu layak atau tidak? Apakah topik yang kita angkat itu bermanfaat atau tidak? Apakah topik yang kita angkat itu mempunyai nilai kebaruan atau tidak? Demikian teman-teman ya untuk materi terkait dengan topik gitu ya. Jadi intinya adalah di sini teman-teman harus mulai mengidentifikasi apa topik yang akan teman-teman pilih gitu ya. Teman-teman harus mempertimbangkan banyak hal untuk memilih topik yang paling tepat dengan teman-teman. Karena penentuan penting topik di awal itu akan mempengaruhi kelancaran bagaimana teman-teman di kemudian hari. Kalau dari sejak awal teman-teman sudah tidak confident dengan topik yang dipilih, ya mau gimana kita lanjut gitu. Ya, jadi percayakan bahwa topik yang akan kita pilih itu adalah betul-betul adalah jiwa kalian yang lain gitu. Sehingga nanti ketika teman-teman melakukan penelitian, teman-teman bisa betul-betul flow dengan penelitian tersebut. Begitu ya teman-teman semuanya.